wa Ayyub, dan kisah Nabi Ayyub. Nabi Ayyub, seorang nabi agung, nabi besar. Hanya yang perlu kami tekankan di sini adalah kisah bohong di seputar Nabi Ayyub yang kadang asyik diceritakan oleh sebagian para ustadz, menukil dari berita-berita Israiliyat, tapi tidak ditimbang dengan ilmu akidah. Dikisahkan bahwa Nabi Ayyub adalah diuji. Ini kan disebutkan dalam Al-Quran ujiannya. Anni massaniyad-durru, aku punya petaka, punya masalah dalam diriku. Ya Allah, punya penyakit. Betul, masalah penyakitnya disebutkan di dalam Al-Quran. Ad-dur. Ad-dur adalah penyakit. Aku punya penyakit ya Allah. Wahai zat yang maha, wa anta arhamur rahimin, engkau adalah zat yang maha kasih. Penyakit di sini bukan penyakit yang menjadikan orang lari, bukan penyakit nafir. Sehingga dalam akidah kita mustahil seorang nabi dan utusan Allah punya penyakit yang menjadikan orang lari darinya. Seandainya zaman itu ada corona, nggak mungkin Nabi kena corona. Karena orang lari dari orang kena corona. Nabi tidak akan mungkin kena penyakit AIDS. Nabi tidak mungkin kena penyakit yang menjadikan orang jijik mendekat kepadanya. Karena Nabi membawa syariat yang orang harus dekat kepada beliau. Para Nabi. Maka mustahil Nabi punya penyakit-penyakit yang menjijikkan, yang menjadikan orang tidak mau mendekat kepadanya. Ini kan kaidah yang harus kita fahami. Sehingga berita tentang Nabi Ayyub yang ditambah-tambah oleh pembawa cerita. Karena Nabi Ayyub disifati sebagai seorang Nabi yang sangat sabar dan sabar dan sabar. Sabar kepada istrinya, sabar kepada keluarganya, sabar kepada penyakitnya, sabar kepada ulat yang berada dalam tubuhnya. Sampai dikatakan kalau lagi sholat itu ulatnya mengintip sambil melihat Nabi. Ulatnya di koreng-korengnya itu kelihatan. Ada ulatnya bergerak-gerak melihat. Coba. Manusia biasa kalau kita lagi duduk, orang di samping kita, kemudian ada ulatnya bergerak begitu. Kira-kira gimana? Jijik enggak kita? Jijik. Mustahil Nabi Ayyub punya penyakit semacam itu. Orang akan lari dari beliau. Yang jelas beliau adalah sakit, dan sakit ujiannya banyak. Runtuh rumahnya. Anaknya pada meninggal dunia. Biarpun setelah itu diganti oleh Allah dengan kesehatan yang berlipat-lipat. Anak yang berlipat-lipat. Kecukupan yang berlipat-lipat. Setelah melewati ujian yang dahsyat. Jadi tolong jangan mendengar cerita tentang Nabi Ayyub, ulatnya sebelum sholat diturunin, kemudian dimasukin lagi, dilepas, ditaruh di dedaunan, kemudian setelah itu kembalikan lagi. Dari mana kisah itu? Ada Israiliyat kisah dalam buku-buku tafsir. Tapi orang mengerti ilmu akidah akan bisa memilah, itu nggak boleh dikisahkan. Sebab itu kisah menjijikkan. Bagaimana Nabi yang membawa syariat, orang harus dekat kepadanya, punya sesuatu yang menjijikkan, menakutkan. Ini nada itu mengadu, memanggil, mengadu kepada Allah. Ada pertanyaan bagaimana seorang nabi mengadu akan sakitnya. Bukan satu aib. Karena Allah senang jika seorang hamba menampakkan penghambaannya dan menunjukkan kelemahannya. Untuk menguji kadang Allah uji, beri penyakit untuk menguji bagaimana dengan sakitnya. Ngadu ke siapa dia? Percaya enggak kepadaku? Seorang dokter gigi datang pasien kepadanya, menampakkan katanya giginya sakit dan gusinya agak bengkak. Ternyata dengan alat yang dari besi itu dipukulkan sedikit ke gusinya. Allah. Biar tahu betul kalau memang dia lagi sakit. Kemudian setelah itu percaya kepada dokter untuk dikasih obat. Kamu sakit gigimu. Enggak perlu menampakkan kekuatan di hadapan orang yang akan mengobatinya. Langsung merasa sakit. Tak tahan. Ya memang enggak ada obati nanti. Sudah ini enggak. Tampakkan kalau kamu sakit biar segera diobati. Ini dengan sesama manusia. Dengan Allah Jalla Jalaluhu tampakkan kelemahanmu. Biarpun Allah sudah tahu kalau kita lemah. Dokter sudah tahu kalau giginya sakit, merah begitu kok. Ini gambaran satu mudah pemahaman. Maka mengadunya seorang hamba kepada Allah bukan karena tidak percaya. Bukan karena hilang iman. Justru itulah menampakkan penghambaannya.
Dan seorang hamba akan semakin tinggi pangkatnya, semakin dia merasa dirinya hamba. Hamba Allah. Nada, ngadu. Memohon, memanggil Allah. Kalau manggil sama kawan adalah panggilan kepada kawan. Panggilan biasa. Tapi kalau dari makhluk kepada sang pencipta adalah berdoa. Bisa maknai wanada. Mana tadi? Wa Ayyub dan kisah Nabi Ayyub. Idnada rabbah, di saat dia mengadu memohon kepada Allah. Sambil menampakkan kelemahannya, anni sesungguhnya aku ya Allah masani yadurru, telah tertimpa penyakit. Wa anta, lihat, menyanjung Allah. Ini adalah cara sanjung. Anta arhamur rahimin, engkau adalah zat yang maha kasih. Ada manusia yang penuh kasih. Ini salah satu sifat Allah yang Allah berikan kepada makhluknya. Jadi muncullah manusia yang punya kasih sayang. Jadi kasih sayangnya manusia adalah karena Allah memberikan kepadanya kasih sayang. Sehingga manusia adalah bisa disebut sebagai seorang Ar-Rahim yang penuh kasih. Dan Nabi Muhammad pun gelarnya Ar-Rahim. Akan tapi sifat rahmat Allah beda dengan sifat rahmatnya manusia. Yang jelas manusia di saat dia punya sifat penuh kasih disebut sebagai seorang yang punya kasih sayang. Sehingga banyak yang punya kasih sayang. Nah, dari manusia yang penuh kasih, manusia yang penuh kasih itu kalau kita mengadu kepadanya akan diberi kita. Karena dia penuh kasih. Maka seolah seorang Nabi Ayyub berkata, ya Allah, dengan hujah yang jelas, maksudnya kalau berbicara mantap. Ya Allah, di sini banyak hamba-hambamu terkasih yang bisa memberikan kasih sayang kepadaku. Sementara engkau adalah Arhamur Rahimin, zat yang paling kasih di antara yang bisa berkasih sayang. Masa enggak ngeri kesembuhan kepadaku? Engkau pasti akan bisa memberikan kesembuhan kepadaku ya Allah. Anta Arhamur Rahimin. Dan dibebaskanlah Nabi Ayyub dari penyakitnya tersebut. Dan kehancuran rumahnya dan keluarganya pun diganti oleh Allah dengan keturunan yang banyak. Nabi Ayyub. Fastajabna lahu, dan Allah mengkabul permohonan Nabi Ayyub. Fakashafna ma bihi min durrin, dan Allah singkap, Allah buang yang menimpa Nabi Ayyub dari penyakit. Fakashafna, dan telah kami singkap, kami buang ma bihi, apa yang ada pada Nabi Ayyub min durrin, dari penyakit-penyakit itu. Bahkan dur di sini lebih luas lagi, termasuk petaka yang pernah menimpa Nabi Ayyub pun dihilangkan. Hilangnya keluarga diganti, hancurnya rumah juga diganti. Wa atainahu, ditambah. Nabi Ayyub hanya minta untuk diangkat. Begitulah ketulusan seorang pemohon kepada Allah. Selalu Allah berikan tambahan. Maka jangan ragu kalau kita minta kepada Allah. Dengan ketulusan kita di dalam memohon, maka Allah akan beri. Bahkan kadang diberi oleh Allah sesuatu yang lebih. Nabi Ayyub hanya minta kepada Allah agar dibebaskan dari penyakit yang telah menjangkitnya selama ini. Allah angkat itu penyakit. Kemudian wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Kemudian juga diberikan kepada keluarganya. Setelah itu adalah keluarganya ditambah lagi bersama mereka. Diberikan keluarga, ditambah lagi keluarga itu diberi seperti apa yang diberikan pada Nabi Ayyub. Sehingga banyak keturunannya jadi Nabi juga. Itu rahmatan, diberi Allah rahmatan. Rahmat ini sebagian para mufassir mengatakan wahyu. Jadi keturunannya pun dijadikan para nabi-nabi yang mendapatkan wahyu. Min indina, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dzikra lil abidina, akan jadi bahan suri toladan, cerita, sebutan lil abidina, bagi hamba-hamba yang kenal Allah di kemudian hari. Hari ini pun kita akhirnya mendengar cerita itu juga. Cerita Nabi Ayyub. Dan memang cerita itu penting untuk ibrah, untuk pelajaran. Pelajarannya banyak. Yang sabar dengan penyakit, kalau kita tabah, mohon kepada Allah, Allah akan angkat dan Allah akan beri sesuatu yang lebih. Belum lagi nanti pahala yang Allah janjikan kepada orang-orang sabar. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.